Kalau hanya senyum yang engkau berikan, Westerling pun tersenyum. Pernah dengar lirik lagu Pesawat Tempur milik Iwan Fals? Siapakah tokoh yang dimaksud pada lirik tersebut? Apakah ia seorang aktivis yang membela negara atau justru penjajah yang menindas bangsa lain? Mari kita bahas pada video selanjutnya. Halo semuanya, saya Nilo Santi Febriani, kerap dipanggil Santi, nomor absen 33 dari kelas 10A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tragedi yang sebenarnya terjadi di Indonesia, tapi tidak banyak diketahui oleh masyarakat kita. Kira-kira tragedinya apa ya? Pasti kalian sudah penasaran dengan tragedi yang saya ambil. Tragedi yang saya ambil adalah tragedi Westerling. Tragedi Westerling terjadi pada tahun 1946 sampai tahun 1947. Di sini saya menggambarkan ada rumah yang terbakar karena pada saat itu terjadi pembakaran desa oleh Westerling. Kemudian di sini ada penjajah Belanda yang menembak mati para korban atau aktivis Indonesia. Dilengkapi juga dengan orang-orang yang telah tewas pada saat perang tersebut berlangsung. Kemudian ada juga peta yang menggambarkan di mana lokasi tersebut terjadi. Tidak lupa juga ada tokoh-tokoh yang saya gambarkan pada tragedi tersebut. Nah, kalian pasti sudah penasaran banget ya sama ceritanya. Ayo kita bahas sama-sama. Check it out! Dimulai pada tanggal 29 September 1945, Belanda mengutus Nica atau Nika dengan kepanjangan Netherlands Indisch Civil Administration atau lembaga sipil yang telah disusupi oleh tentara militer untuk memasuki Indonesia dengan membonceng tentara sekutu dari Inggris atau AFNI. Nah, sebenarnya tujuan AFNI ini baik, yaitu untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh Jepang di Indonesia dan membawa perdamaian. Namun, rakyat Indonesia sadar bahwa ada pihak Belanda di barisan AFNI tersebut. Akhirnya rakyat pun curiga, kok ada pihak Belanda yang ikut dibonceng oleh AFNI? Sebenarnya tujuan mereka kesini apa ya? Karena trauma di masa lalu, yang Indonesia dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda, akhirnya rakyat Indonesia pun tidak langsung percaya. Nah, akhirnya kecurigaan rakyat pun terbukti karena Belanda langsung mengajukan siasat untuk mengambil alih kekuasaan Indonesia dengan membentuk negara federal. Negara federal merupakan negara-negara bagian yang terdiri sendiri tetapi di bawah satu payung Republik Indonesia. Contohnya, ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Madura. Nah, Belanda ini sengaja membentuk negara federal agar Indonesia tidak dapat bersatu. Ya, tujuan utamanya agar gampang dikendalikan oleh pihak Belanda. Nah, mengetahui siasat tersebut, akhirnya pihak Indonesia pun mengecam habis-habisan dengan melakukan perlawanan besar-besaran di berbagai daerah, terutama di Sulawesi Selatan, yang akhirnya memunculkan kelompok pejuang yang disebut dengan LAPRIS, Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi Selatan, yang terdiri dari rakyat sipil bersenjata, eks-tentara, dan pemuda lokal yang menyuarakan penolakan dengan cara membakar pos-pos militer Belanda secara gerilya. Namun, hal tersebut tidak membuat Belanda mundur. Malahan, posisinya makin kuat sejak ditandatanganinya Perjanjian Linggarjati pada tanggal 15 November 1946. Perjanjian Linggarjati awalnya digunakan untuk meredam permasalahan Belanda dan Indonesia.
Namun, setelah diamati, perjanjian itu malah lebih menguntungkan pihak Belanda, yaitu pada bagian pengakuan de facto terbatas, seperti hanya Jawa, Sumatera, dan Madura yang diakui merdeka. Kemudian yang kedua adalah rencana negara federal. Ya, Indonesia sepakat sebagai RIS, yang akhirnya membuka jalan untuk Belanda dapat memecah belah bangsa Indonesia sendiri. Udah tahu dirugikan, kenapa ya Indonesia masih menyetujui perjanjian tersebut? Apa ya? Nah, jadi jawabannya karena posisi mereka sangat terjepit, di mana militer lemah, ekonomi terancam, dan tekanan internasional yang besar dari Inggris. Dengan perjanjian ini, setidaknya Indonesia memiliki atau diakui secara de facto meski harus mengalah di beberapa poin. Nah, Belanda makin gencar nih mendirikan negara federal, yaitu yang menyebabkan perlawanan rakyat membara sehingga terjadinya gerakan gerilya yang dilakukan oleh Lapris itu sendiri. Apa sih perang gerilya itu? Nah, perang gerilya merupakan strategi perang secara sembunyi-sembunyi yang menyerang tiba-tiba langsung mundur cepat. Tujuannya yaitu untuk melemahkan musuh tanpa harus perang terbuka. Kita balik lagi ke Lapris. Lapris ini menyerbu pos-pos militer di malam hari. Terus juga menyabotase jaringan komunikasi dan juga kabel telepon milik Belanda. Kemudian ia juga membakar gudang logistik. Dan yang terakhir adalah menyusup ke markas besar Belanda untuk mencari informasi tentang pergerakannya. Nah, hal tersebut sangat membuat Belanda takut. Karena Belanda tuh takut Makassar dikuasai oleh Indonesia. Karena hal tersebutlah, gerakan gerilya itu dianggap paling berbahaya. Akhirnya Belanda ini nggak bisa nih untuk mengendalikan hanya pakai tentara biasa saja. Jadi, ia mengadu ke Letnan Jenderal Simon Spoor yang akhirnya mengadakan rapat di Batavia dan memutuskan menurunkan pasukan elit yang paling brutal yang disebut dengan Depot Special Troepen atau DST yang dikomandoi langsung oleh Raymond Westerling. Nah, sebenarnya siapakah Raymond Westerling itu? Dari manakah ia berasal? Kapan ia lahir? Dan mengapa ia bisa datang ke Indonesia? Mari kita bahas lengkap di biografi Westerling. Raymond Pierre Paul Westerling merupakan tentara Belanda yang lahir dan dibesarkan di Turki. Sejak kecil, ia memang tertarik dengan petualangan dan militer. Kemudian pada saat usia dewasa, ia pindah ke Belanda dan mendaftarkan diri di pelatihan militer. Pada tahun 1940, Perang Dunia Kedua pecah dan pada saat itu Westerling yang berusia 21 tahun menawarkan diri menjadi sukarelawan militer Belanda yang ikut berperang di pihak sekutu. Nah, pada saat itu, Westerling difasilitasi latihan intensif di Commando Basis Centre Agnes-Carey, Skotlandia. Di sana, Westerling diajarkan menggunakan senjata api, teknik anti-gerilya, membunuh musuh dengan tangan kosong, dan pendaratan dengan perahu karet. Akhirnya, Raymond Westerling ditugaskan bertempur melawan sekutu, yaitu Jerman dan Italia. Selama menghadapi ini, Raymond Westerling itu dikenal pemberani dan brutal karena berani membakar pos militer dan mengeksekusi massal tanpa rasa ampun sedikit pun. Pada tanggal 25 Juni 1945, Raymond Westerling balik ke militer Belanda di bawah pimpinan Letnan Jenderal Simon Spoor tadi. Kemudian, tidak lama dikirimlah Raymond Westerling ini ke Indonesia oleh Nika, dan Raymond Westerling ini dipercaya memegang atau mengendalikan tugas dalam meredam rakyat, yaitu tugas pertamanya adalah membebaskan pasukan pro Belanda yang ditahan di
Medan, Sumatera Utara. Namun saat baru sampai, ternyata Raymond Westerling ini langsung diserbu oleh pihak Indonesia. Raymond Westerling ini tidak tinggal diam. Ia pun menembak, menyekap, dan menyiksa yang dianggap menghalangi aksinya. Nah, akhirnya Raymond Westerling ini semakin dipercayai oleh Jenderal Simon Spur tadi. Kemudian pada bulan November 1946, Raymond Westerling dipercaya membentuk unit elit sendiri, yaitu DST tadi, yang dikhususkan untuk melawan gerilya. Contohnya yaitu di Sulawesi Selatan itu sendiri. Nah, akhirnya DST turun tangan. Namun, Raymond Westerling setelah mendengar kabar tersebut tidak langsung ke Sulawesi Selatan. Ia mengutus 20 DST untuk ke Sulawesi Selatan di bawah perintah wakilnya, yaitu Letnan Vermeulen. 15 November 1946, pasukan DST tiba di Makassar. Vermeulen langsung melacak nama pejuang yang melakukan gerakan gerilya. Ia pun mengumpulkan nama yang didapat dari pengakuan warga yang ditindas serta mata-mata yang pro Belanda di wilayah Makassar. Nah, wilayah Makassar yang diselidiki itu ada Goa, Makassar, Jeneponto, dan Maros. Setelah berhasil mengumpulkan nama-nama tersebut, Vermeulen akhirnya balik ke markas dan menunggu Raymond Westerling untuk datang. Kemudian, pada tanggal 5 Desember 1946, Westerling akhirnya datang bersama 120 DST tambahan yang dikenal juga dengan pasukan elit anti-gerilya yang diberikan wewenang penuh oleh Letnan Jenderal Simon Spur tadi. Namun, mereka tidak langsung menyerbu, melainkan menyusun tindakan selama 7 hari. Mulai pada tanggal 12 Desember 1946, di mana pasukan DST melancarkan aksinya yang telah disusun selama 7 hari tersebut. Nah, pasukan DST ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu dipimpin oleh Sesan Mayor H. Douglas, yaitu yang ditugaskan untuk mengepung desa Borong. Kemudian kelompok kedua yang dipimpin oleh Mayor Infrastruktur G. Wolf yang ditugaskan untuk mengepung desa Batua dan Patunorang, serta kelompok ketiga yang dipimpin langsung oleh Raymond Westerling yang tugasnya hanya menunggu. Nah, rakyat dipaksa bangun pada jam 4 pagi dan berkumpul di lapangan desa Batua. Mereka harus berjalan berpuluh-puluh kilometer lamanya, dan akhirnya pada jam 8 pagi mereka dikumpulkan dan dibacakan nama-nama orang yang telah dicari oleh Letnan Vermeulen sebelumnya yang ikut gerakan gerilya. Satu persatu nama tersebut dibacakan oleh Raymond Westerling. Dan ketika nama terakhir dibacakan, Raymond Westerling akhirnya mengangkat tangannya dan berkata, "Tembak!" Pada saat itu, 44 orang ditembak dengan jarak yang begitu dekat. Dan akhirnya, tanpa sepatah kata pun mereka tumbang seketika. Melihat hal tersebut, warga akhirnya panik. Ada yang berlarian, ada yang nge-freeze di tempat, dan juga ada yang udah pingsan duluan nih. Nah, karena hal tersebut, Raymond Westerling ini berkata, "Jika ada yang berlari dari sini, maka nasib kalian akan sama seperti 44 orang ini." Karena banyak sekali yang melarikan diri, Raymond Westerling pun akhirnya menembak orang tersebut secara asal. Dan akhirnya ribuan orang meninggal dalam hitungan menit. Nah, ternyata hal tersebut tidak berlangsung hanya sehari, melainkan berlangsung sekitar 6 hari, yang dimulai dari 12 Desember sampai 18 Desember. Nah, Westerling tidak hanya melakukan itu di satu desa. Ada di desa Tanjung Bunga, desa
Kalung Kuang, Desa Jongaya, Desa Supa, Desa Polong Bangkeng, dan Desa Mandar. Nah, di Desa Mandar ini, Raymond Westerling membakar desa yang dianggap pembangkang. Karena hal tersebut, salah satu raja akhirnya turun tangan, yaitu Raja Andi Abdullah, yang merupakan raja yang turun akibat geram karena tindakan yang dilakukan oleh Westerling itu. Ternyata saat Andi Abdullah Bau MCP ini turun ke lapangan, si Raymond Westerling ini merasa ketakutan dan ia pun akhirnya memerintahkan mata-mata untuk mencari keadaan raja tersebut. Setelah ia mengetahui di mana raja tersebut, akhirnya ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap. Dan ia melakukan pola yang sama, yaitu mengumpulkan warga di suatu lapangan, dan akhirnya raja tersebut dibunuh dengan cara ditembak melalui jarak dekat. Karena hal tersebut, rakyat pun akhirnya marah karena rajanya dibunuh oleh Raymond Westerling. Akhirnya di sana terjadilah perang besar, yaitu rakyat mulai melawan Raymond Westerling ini. Walaupun rakyat Indonesia pada saat itu tidak memiliki senjata yang lengkap seperti Belanda, namun karena sudah tersulut emosi, akhirnya terjadilah perang tersebut. Di Mandar sekitar 364 orang tewas. Namun Raymond Westerling ini merasa tak cukup. Ia membebaskan tahanan yang sebenarnya tidak terlibat, membunuh atau melakukan perang gerilya. Karena kan tahanannya itu ditangkap sebelum Raymond Westerling ini datang. Raymond Westerling ini menangkap karena ia menganggap bahwa tahanan itu sewaktu-waktu akan menjadi bom peledak untuk pihak Belanda. Dan akhirnya Westerling ini pun melakukan pola yang sama dengan cara mengumpulkan orang-orang orang-orang desa dan akhirnya menembakkan peluru yang dengan jarak yang sangat dekat ke tahanan tersebut. Kemudian pada bulan Maret 1947, DST resmi dibebas tugaskan oleh pihak Belanda dan akhirnya balik ke Belanda. Nah, Raymond Westerling ini sebenarnya terkena HAM berat yang diakui langsung oleh tentaranya sendiri dan dikecam oleh seluruh dunia. Akhirnya Belanda pun didesak untuk mengungkap kasus ini. Namun pihak Belanda ini malah membenarkan si Raymond Westerling ini. Dan Raymond Westerling pun pada saat itu mengelak. Kemudian Raymond Westerling ini tidak dinyatakan bersalah pada saat itu. Kemudian lambat laun pada tahun 2013 ada sekitar 10 janda yang mengajukan sidang atas kerugian yang telah diterima semenjak kejadian itu. Dan akhirnya pihak Belanda mengakui kesalahan Westerling dan memberikan kompensasi sebesar 301 juta yang diberikan kepada setiap janda untuk menebus kesalahan Westerling di masa lalu. Nah, itulah tadi tragedi Westerling yang telah saya bahas. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan, dan semoga kita bisa membahas tragedi selanjutnya. Saya Nilo Santi Febriani pamit undur diri.